Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, para pembina Jamu Indonesia yang kami hormati, kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakili yang kami hormati, kepada PBNU yang kami hormati, kepada Ketua PLT Jamu Pusat Kiai Haji Abdurrahim Ki Joko Goro-Goro yang kami hormati, kepada perwakilan pengurus Jamu yang sudah terbentuk, yaitu dari Kota Semarang, dari Demak, dari Grobogan, dari Pati, dari Magelang, dari Wonosobo, dari Kabupaten Semarang, Solo Tigo, dan tamu undangan dari kota-kota yang belum terbentuk Jamiatul Mubalighin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka kongres pertama Jamiatul Mubalighin. Semoga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau dalam berkhidmah untuk ummah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan tahlil, acara yang keempat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Acara yang kelima adalah sambutan-sambutan, dan acara keenam adalah penutup. Terima kasih kami ucapkan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Burhani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
أرأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Asyhuri Muntaha. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة لا حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والإجابة المسؤول وين القبول والأصول وقضي حاجاتنا يا الله خصوصا لحاجاتنا يا الله لحاجات Kongres awal Jamayatul Muballighin Jawil Wusta Wadi'iye Waqti hajatina ya Allah man hadara hadzal majlis ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا ومولانا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز wa ila ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa furu'ihim wa auladihim sumala jamal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ghafara maulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijamil muslimina amin. Wal afu minkum wa wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton yang akan dipimpin oleh Hajjah Zumratus Sa'adah. Kepada beliau disilahkan.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menuju acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Thoyib Harhani Al-Hafidh MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Romo Kiai Haji Lukman Al-Hakim selaku Katib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Termas Pacitan ingkang kawula dhereki. Wonten ngarsanipun Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mewakili panjenenganipun Bapak Gunawan yang saya hormati. Wonten ngarsanipun Gus Ainur Rafiq selaku sesepuh jamu ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahim Ki Joko Goro-goro ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ketua Jamiatul Mubalighin se-Jawa Tengah lan ugi Jamiatul Mubalighin Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang rawuh wonten acara kongres menika, lan para kiai, ibu nyai ingkang boten saged kawula sebat setunggalipun, lan ugi mboten kesupen wonten ngarsanipun para rencang-rencang panitia Kongres 1 Jamiatul Mubalighin saking anggota Jamiatul Mubalighin Kota Semarang ingkang kawula hormati ugi. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken pinten-pinten kenikmatanipun dhateng kita sedaya, sehingga wonten ing kesempatan siang menika kita saged kempal muwajahah wonten ing majelis kongres pertama Jamiatul Mubalighin menika. Mugi-mugi kempal kita sedaya tansah beto berkah manfaat ingkang kathah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokahipun salawat kita sedaya tansah dipun daku-daku dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe nampi syafaat, rahmat lan nikmat ngantos benjang dinten kiamat. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah saya mewakili teman-teman selaku panitia Kongres 1 Jamiatul Mubalighin pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan yang pertama, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh selamat datang atas rawuhan panjenengan semua yang mana telah menyempatkan waktu, meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadiri acara kongres yang pertama Jamiah yang kita cintai ini. Saya tahu panjenengan ini para mubalighah apa mubalighat ini? Mubalighat ya. Mubaligh dan mubalighah ini jadwalnya sangat-sangat sibuk. Tak lupa ini Gus Farid yang jauh-jauh. Tadi mohon maaf Gus, lupa nyebut Gus. Yang dari
Cirebon ini sudah meluangkan waktu bisa rawuh berkahi Jamiatul Mubalighin. Mohon beri tepuk tangan untuk Gus Farid. Di sini saya mewakili teman-teman, jujur saja semalam kami ngumpul di tempat ini. Sempat kami ada kekhawatiran dengan teman-teman panitia. Waduh, laudan ora mandek-mandek. Udan gemerajak seperti itu. Dan kita mohon pada Allah, dilalah dungane rapatek mandi. Udan nganti esok, nganti ape mangkat. Dan ini banyak peserta yang dari Demak, Jepara, Pati, kejebak macet mau masuk kota Semarang. Dan alhamdulillah yang dari selatan, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Gunung Kidul, Bantul, ini aman, perjalanan lancar meskipun agak telat mergo sarapan. Selamat datang juga Jamiatul Mubalighin, para mubalik mubalighah dari Kota Pekalongan, tadi rombongan ibu-ibu. Yang kedua, saya mewakili panitia sangat-sangat berterima kasih. Ini semua atas dukungan kekompakan dari Jamiatul Mubalighin Kota Semarang. Alhamdulillah Kota Semarang ini diberi amanah untuk melaksanakan Kongres Jamu yang pertama kali. Jujur saja sebenarnya kami anggota Jamu Kota Semarang ini sangat-sangat berat. Karena apa? Ini kongres yang pertama kali. Alhamdulillah dengan kekompakan teman-teman Jamiatul Mubalighin yang ada di Kota Semarang dan dukungan para anggota Jamu yang lain serta support dari pengurus pusat, alhamdulillah kami selaku wakil dari panitia bisa melaksanakan kongres ini dengan baik. Semoga nanti di tengah-tengah perjalanan juga baik, tidak ada suatu apapun aral dan rintangan, dan sehingga kongres menghasilkan keputusan-keputusan yang membuat tali silaturahim kita semakin erat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang ketiga, saya mewakili dari teman-teman panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan penghormatan, palenggahan serta pasuguhan kepada para kiai, para nyai dan semua anggota Jamiatul Mubalighin ini sekiranya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena jujur saja anggaran kami ini memang terbatas sekali Pak Kabak Esra. Mungkin untuk ke depan bisa disupport untuk penyelenggaraan hal-hal semacam ini. Tapi prosedurnya jangan terlalu bulat. Alhamdulillah itulah yang ada di Jamiatul Mubalighin, Jamiah yang kita cintai ini. Sekali lagi saya sangat-sangat terima kasih atas dukungan para peserta kongres, para anggota, para keluarga besar Jamiatul Mubalighin. Semoga Jamiah kita ini membawa kemaslahatan untuk kita dan kemaslahatan untuk umat pada umumnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sekiranya dalam sambutan kali ini saya tidak akan panjang lebar karena banyak sambutan-sambutan lain. Untuk itu saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua PLT Pengurus Pusat Jamiatul Mubalighin Jateng DIY yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahim MPDI Ki Joko Goro saking Demak Bintoro. Kepada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil sayyidatil masyayikh habaib al-aiza al-kurama wa fil muqaddimah Gus Luqmanul Hakim, datang Bapak Wakil Gubernur yang mewakili, datang para sesepuh Dewan Penasehat, Dewan Pembina, semua para ketua-ketua Jamiatul Mubalighin se-Jawa Tengah DIY, para kiai, masya Allah niki kumpulipun anu Gus, niki kiai komplit Gus Lukman. Kiai mubalek, kiai panggung, kiai dai, kiai pengasuh pondok, kiai masjid, kiai musola, guru madrasah, guru Polri, TNI, dukun ngelumpuk niki. Sallallahu Muhammad. Terus niki Jamiatul Mubalighin sedaya kiai, bunyai, mubaligh, mubalighah, semuanya sehat, waras, berkah. Amin Allahumma. Ketua panitia, iki jos tenan kok piye. Ngapunten dan niki kok ya telat. Niki Ketua panitia Gus Thoyib dengan jajarannya lemah teles Gus Yawah sing bales. Jazakumullah, ora duwe duit kok iso ngadaki kaya ngene iki lek gumun kula niku wae. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, sedaya sehat, sedaya waras, sholawat salam kunjuk datang junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinten kelawan ratri boten kendhat anginipun sholawat tuninipun benjang ing yaumul kiamat senjata pitulungan syafaat kulon jenengan selamat donya akhirat, amin Allahumma. Wabil khusus terspesial Ketua Umum Romo Kiai Gus Rafiq niki Syekh Abu Nawas ingkang nembe istirahat, niki PLT niki mengke kongres dengan pangestunipun sedaya para sesepuh, mugi-mugi awalan wa akhiron sedaya kaparingan lancar lan barokah, amin Allahumma. Saderengipun matur ngapunten, kula merasa bangga dengan para panitia menika ingkang foto ten ngajengan menika fotonipun Ketua Gus Thoyib. Lah sing sisih niku PLT mbok menawa jenengan klancor enten ndase kula. Niki mboten karepan kula kok iso ana gambari kula niki kaya niki. Nyuwun pangapunten niku sedaya saking panitia. Niki goleki zutisi wae kok ya ora roh. Saking buntet, nah iki wong paling bagus sak jamu niki. Ya Allah, nek ora metu ngewel-ngewel goleki kalih Mbah Rawian dan seterusnya. Niki monggo dipun rembak sesarengan, mugi-mugi Jamiatul Mubalighin satu persepsi di dalam menjaga NKRI, keutuhan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dengan visi ut'ub sabili rabbika bil hikmah, dengan dakwah merangkul tidak memungkul, membina tidak menghina,
ini dengan naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Moga-moga jamu ke depan makin berkah, makin jaya, makin dicinta. Amin Allahumma. Biasa kerikil-kerikil perjalanan, setiap mau munggah mesti ono obah-obah utawa fitnah-fitnah, itu ora dadi masalah. Wong pancen sedaya niku butuh waktu lan butuh proses. Mila ing saat menika alhamdulillah sebagai PLT yang sesaat sewaktu matur nuwun datang ketua panitia yang segera mengadakan kongres, berarti waktu kita sudah habis sebagai PLT. Silahkan ini yang hadir semua si niku sedaya berhak untuk dicalonkan. Ngaten nggih? Umpama mubalik niku dipimpin kali mubalighah, masuk napa mboten? Masuk. Masuk. Mila saged mencalonkan Ibu Nyai. Saking bupaten kabupaten silahkan kula sebagai PLT iki mensegerakan kongres supaya tugas kula lek ndang lebar. Niki mengke panitia kula mula matur nuwun niku kala oleh matur dateng Pak Wakil Gubernur cumpen danane karepe njaluk Gus kuwi. Moga-moga disepot melih besok yang akan datang jamu-jamu makin besar makin besar makin besar. Amin Allahumma. Semua Jawa Tengah sekabupaten mana saja yang dari Pekalongan, maaf yang belum terbentuk, dari Boyolali, dari Kendal, dari Jepara, dari Pemalang, dari Brebes, itu dari Jawa Barat, dari Jogja, Bantul, Sleman yang kebetulan belum hadir, dari Rembang, dari Kudus. Ini tugas bersama-sama. Ketua tidak akan ada guna tanpa kekompakan pengurus semua dan semua anggota. Bisa jamu besar kalau kita bersama-sama membesarkan. Amin Allahumma. Sebagai PLT yang sewaktu sedikit kalau wingi lengser istirahatipun Sang Abu Nawas niki istirahat sawetawis. Monggo mengki saged dicalonkan kembali, pokoknya bebas. Selesai tugas kula kongres ini memilih ketua yang mumpuni, yang pantes, ingkang mimpin kula jenengan jamu ke depan go internasional, go nasional. Amin Allahumma. Saestu semuanya, tidak ada dusta di antara kita. Pokoknya rukun balik rukun, sak jamu niki laris kabeh, sugih kabeh, kumpul ning donya, kumpul ning swarga. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan berikutnya adalah dari Syuriah PBNU yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim Al-Haris. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang kita hormati bersama Ketua Umum PLT Kiai Haji Abdul Rahim yang terkenal dengan Ki Goro-Goro, dan juga Bapak Sekretaris Kiai Haji Mujtahid Al-Fattah. Yang kita hormati bersama Ketua Panitia Kiai Haji Thoyyib Farhani dan Sekretaris Kiai Anang Purnomo, dan seluruh para kiai, masyayikh, anggota jamu Jam'iyatul Muballighin. As'adanallahu wa iyyakum. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal,
Saya di WA oleh Gus Eko Ahmadi, Ketua atau Wakil Ketua Les Bumi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kebetulan kula wonten Karanganyar sama Kiai Said Agil untuk harlah Nahdlatul Ulama dan sekalian launching koin muktamar. Sekali lagi terima kasih undangannya, dan saya melihat gerakan ini tadi saya ketemu sama Kiai Thoyib, saya minta narasi Jamiatul Mubalighin ini apa Kiai? Sementara saya baru mendengar, mohon maaf, saya baru mendengar, dan alhamdulillah setelah beliau menjelaskan ke saya merasa terpanggil bagaimana Jamiatul Mubalighin ini nanti mungkin ketua yang terpilih untuk kongres hari ini, mudah-mudahan dipilih sosok ketua umum atau apa istilahnya, ketua umum Pak Kiai istilah. Ini nanti dalam waktu cepat bersama saya untuk kita kenalkan dan kita narasikan di kantor PBNU, sowan langsung dengan Rois Am dan Ketua Umum PBNU. Para kiai ayyuhal hudur, dan saya minta secepatnya untuk Ketua Umum terpilih, saya pribadi akan mengawal biar cepat prosesnya. Berarti mohon maaf, saya tadi juga sama Kiai Thoyib, di PBNU ini kan ada lembaga, PWNU juga, PCNU juga ada, namanya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Apakah ini enggak berbenturan? Saya sampai menanyakan ini kepada Kiai Thoyib waktu tadi ngopi-ngopi itu. Mungkin solusinya adalah bagaimana jamu ini menjadi sayap Nahdlatul Ulama yang kultural, dan ini menjadi kekuatan besar untuk kita semua. Dan saya melihat dari tempat duduk saya luar biasa dengan style, dengan performance yang min anwa'il mutanawwi'at ini. Ada yang pakai capil. Wah, ini luar biasa ini. Ini menunjukkan, ya saya akan menilai ya, ini bukan berarti saya tidak mengkritisi, tapi saya merasa terpanggil karena Indonesia yang bersuku-suku ini, beraneka ragam bahasa, beraneka apapun yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar negara kita yang kita cintai Pancasila ini sebagai wujud miniaturnya ada di sini. Walaupun komunitasnya sebatas umat Islam di sini. Memang khusus Jamiatul Mubalighin ini untuk umat Islam dan sayap Nahdlatul Ulama. Saya melihat luar biasa. Ada yang dengan corak Maroko, yang juga ada pakai caping macam-macam, dan ada yang Arab begini, dan ada yang Jawa pakai Yai Azhuri Blangkon. Ini luar biasa. Jadi Indonesia, beginilah Indonesia. Dan tentu komunitas masyarakat Indonesia di dalam proses dakwahnya pun juga luar biasa. Saya teringat bagaimana Nabi Musa mengajak Fir'aun itu dengan waqula lahu qaulan layyina. Padahal mohon maaf Pak yang mewakili dari Pemprov, Fir'aun ini, siapa yang enggak tahu kisah Fir'aun? Seorang pemimpin yang luar biasa dan lebih luar biasa mengaku Tuhan. Ini ada lagi selain Fir'aun. Tidak ada lagi, sampai hari ini sudah nggak ada. Jadi Fir'aun ini sebuah kekuasaan absolut yang mengaku Tuhan dengan kekuasaan penuh. Bayi lahir, laki bunuh, kan begitu. Lahirlah Musa. Yang Musa ini dibesarkan di lingkarannya Fir'aun sendiri. Mohon maaf, ya kalau pidato PBNU kan harus agak ilmiah begini. Jadi ya mohon maaf ya, jadi ini gayanya gitulah, gayanya begitu. Kan di depan para mubalik, saya kan juga harus
tidak gaya begini ini kan begitu. Panjenengan ini kan grassroots yang kuat sekali di masyarakat, yang saya yakin siapa yang nggak kenal contoh Ki Abdul Rohim gitu aja. Mulai dari Lampung, Papua dan sebagainya, saya yakin kenal lah sama beliau. Saya posisi atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama Cikini ya harus tampil gagah begitu di depan panjenengan. Dalam arti ingin bersama-sama dengan panjenengan untuk podo-podo gagah begitu. Oke, siapa yang nggak kenal Fir'aun? Oke, itu pun Musa lagi-lagi, walaupun toh sudah diberi mukjizat aso Musa, tongkat Musa yang Masya Allah, tongkat ini kalau panjenengan bisa menyaksikan masih ada sekarang disimpan di, ya ini PBNU, lagi-lagi PBNU di Topkapi di museum Turki. Kebetulan saya juga sudah pernah ke sana. Mudah-mudahan panjenengan nanti bisa ke sana lah. Biwasilati Jamiyatul Mubalighin ini. Ketika menyaksikan tongkat yang enggak besar amat, kecil, saya membayangkan bisa membelah Laut Merah. Coba, tidak hanya masalah ular kecil. Ular saya pikir sekarang di YouTube bahkan jadi YouTuber. Siapa itu yang punya ular? Aji, nah itu. Dakwah medsos penting Kiai. Ini nanti juga panjenengan harus menguasai dakwah medsos juga. Saya pancing langsung nyebut Aji. Ini berarti kan juga ngikuti Android juga nih. Nah, oke. Gitu. Tidak hanya ngikuti janda-janda aja berarti. Apalagi tadi saya dengar mubalek dan mubalek hot itu. Ini luar biasa. Saya langsung nulis ini mubalek. Mubalek hot ini apa gitu. Padahal kalau kita ucapkan yang bagus kan mubalighoh kan begitu. Tapi ini sudah berani nyebut mubalek hot begitu. Para kiai yang saya hormati. Suasananya biar cair nih, biar cair. Musa yang diberi kekuatan aso Musa. Tidak cukup masalah ular, tapi bisa membelah yang sampai hari ini para pengamat, para ahli masih mencari apa itu Laut Merah bisa terbelah. Walaupun para pakar sudah mencoba menggali, ternyata ada kekuatan angin, ada kekuatan badai, ada kekuatan macam-macam, tsunami dan lain-lain. Tapi itu semua biarlah para pakar yang mengkaji. Pada prinsipnya itu adalah mukjizat. Perintah Allah terhadap Musa kepada Fir'aun yang luar biasa itu tetap qaulan layyina. Nah, yang meneruskan qaulan layyina itu ya panjenengan semua. Enggak perlu kita berdakwah bertele-tele. Mohon maaf yang sekarang enggak berani pulang-pulang itu. Mohon maaf. Tadi saya mau kesini aja sudah disindir takbir begitu kan. Nah, makanya saya ingat itu. Tapi saya tidak menyebut nama, mohon maaf. Nggak perlu bertele-tele semacam itu. Qaulan layyinan, apalagi yang didakwai itu umat Islam sendiri. Karwane kalau mohon maaf, Fir'aun yang hasil muktamar Nahdlatul Ulama konteks sekarang adalah non muslim. Hasil Munas di Banjarnegara. Fir'aun yang jelas-jelas kafir, non muslim, penguasa adidaya, penguasa yang mengaku Tuhan, itu pun oleh Allah tetap diperintah kula, Musa dan Khidir tentunya, kula musanna, kula lahu qaulan layyina. Qaulan layyina ini pertama yang menjadi prinsip untuk panjenengan dan kita semua. Kita nggak usah, mohon maaf saya harus menyampaikan ini. Saya atas nama struktural saja, kalau kultural saya nggak berani. Pak Azuri Muntaha ini senior saya di Termas. Beliau kelas 3 aliyah, mungkin saya baru kelas 4 sanawiyah. Masa saya harus perintah sama beliau kan gitu. Tapi secara struktur saya keliainya beliau, saya harus berani perintah jenengan gitu kan. Dan ini saya atas nama PBNU juga berani memerintahkan jenengan kan begitu.
Jangan bertele-tele dalam berdakwah dan jangan keras-keras dalam berdakwah. Ditambah lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Diteruskan lagi wal mau'izatil hasanah, yang baik. Mau'izah hasanah, bukan mau'izah sayyi'ah. Bukan mau'izah yang keras-keras. Apalagi nih, yang penting dari Kiai Abdul Rahim merangkul bukan memukul. Kan begitu. Ini penting yang menjadi dominan Jamiyatul Mubalighin, yang menjadi sayap Nahdlatul Ulama ini. Qaulan lajinan mau bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang penting saya sampaikan. Dan ini menjadi ADART atau menjadi apalah untuk Jamiyatul Mubalighin ini. Kemudian saya tarik bagaimana dakwah para wali songo dengan pendekatan-pendekatan kebudayaan, wayang, sehingga di Kudus bagaimana Sunan Muria sampai hari ini menghormati non muslim, sehingga kebo, khususon kebo, bukan sapi ya, kebo. Bagaimana kebo sampai hari ini di masyarakat Kudus bisa menghormati sampai hari ini. Artinya nggak berani untuk apa? Sampai hari ini kan Kudus, kan yang di Kudus mungkin ada mungkin. Sapi ya, sapi, mohon maaf, sapi. Bagaimana? Padahal sapi dalam konteks Islam itu termasuk rojokoyo dan termasuk yang diperbolehkan dizakati. Karena zakat ini juga nggak sembarang hewan. Pitik nggak masuk dalam zakat, mentok juga nggak masuk. Yang masuk hanya tertentu. Al-mawashi, yaitu kebo, sapi, kambing, onta, apalagi yang lain. Nggak ada. Masa zakat pakai mentok, angsa? Nggak ada, Pak. Tapi bagaimana Sunan Muria ini? Ya, Sunan Muria, Pak ya. Sunan Kudus, mohon maaf, Sunan Kudus. Ja'far Shadiq. Ini bisa mengolah menjadi dakwah yang luar biasa. Sehingga implementasinya seperti panjenengan-panjenengan nanti saya hubungkan dengan bagaimana petani seperti kiai yang bercapil ini. Bagaimana tani itu juga masuk kategori yang kita dakwai. Jadi dakwah itu tidak hanya terbatas kepada madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Tadi Kiai Abdul Rahim juga sudah menyatakan komunitas kiai-kiai khusus Jamiyatul Mubalighin ini juga beraneka ragam. Ini penting juga kita lakukan. Kemudian saya menyebut wali songo cuma 2 saja, belum yang lain-lain dan sebagainya. Panjenengan akan lebih tahu itu. Pendekatan tradisi, pendekatan kebudayaan yang menjadi sebuah peradaban. Ini penting kita lakukan sebagai bentuk daripada jurus-jurus dakwah di Jamiyatul Mubalighin. Kalau kita tilik dari makna, mohon maaf, sekali lagi tidak menggurui. Da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan. Da'a bermakna as-salatu ad-du'a'u. Da'a bermakna ad-du'a'u. Ad-du'a'u bermakna mengajak, menyapa, merangkul, mendakwah, ngajak-ngajak. Maknanya luas. Ini tentu yang harus menjadi pola pikir kita semua di dalam ketika kita di panggung, ketika kita di sebuah acara, ketika kita mungkin berdakwah. Dan tentu saya tahu ada pesantren, saya sebut namanya pesantren Temboro, pesantren Al-Fattah Temboro Magetan, Jawa Timur, yang terkenal dengan majelis tabligh, yang terkenal dengan jaulah, jala ya julu jaulah, muter dari masjid ke masjid.
Iya. Ini juga mereka juga saya diskusi sama kiainya. Kami berdakwah. Karena para sahabat, para wali songo itu juga berdakwah. Wali songo itu situs-situsnya sampai di Pacitan. Kalau dihitung dari sisi yang lain, mosok wali songo sampai ke Pacitan. Ini sampai. Karena mereka jauhlah, kata mereka. Tapi, mungkin kaifiyatud dakwah, perspektif mereka dengan perspektif kita berbeda. Ini kita mohon maaf tidak apa yang sekiranya sofa wahdar makadar. Kalau toh mereka itu sukses, kenapa kita juga nggak bisa meniru mereka? Jadi apa yang sofa, yang bening, yang baik, kita ambil. Kita tidak perlu alergi dengan cara-cara dakwah dari berbagai macam cara. Mohon maaf, ada sekarang fenomena dakwah now namanya. Dakwah now seperti yang tadi sempat muncul jamaah gitu kan. Saya tadi layup-layup mendengar jamaah. Dia laku sekali. Di televisi, di dunia entertainment laku keras. Sementara panjenengan sama sekali nggak laku. Padahal dari sisi keilmuan saya meyakini, saya husnudzon jenengan lebih hebat sebenarnya. Pertanyaannya kenapa ini gak laku? Atau mungkin ini kalau orang seberang, orang kita sendiri aja mohon maaf, ada Gus Ali Gondrong, Semarang. Saya akrab juga sama dia, ini lagi umroh. Anggota kita juga, oke. Ini dia sudah mengemas entertainmentnya dengan musik, dengan ini, dan di mana-mana laku keras. Cuma jangan lupa, saya juga ngomong sama Ali Gondrong, ilmumu yang harus dibenahi, ilmumu yang harus ditambah. Tidak boleh terlena dengan pasar. Mohon maaf Kiai. Kalau jenengan cocok mau, nggak cocok ya nggak apa-apa. Yang penting saya diundang, saya disuruh ngomong ya saya ngomong gitu aja. Nyun sewu. Oke. Matur nuwun atas Miftah Maulana. Jogja yang asli Lampung. Luar biasa. Saya juga ngomong karena saya dianggap, mohon maaf kalau di Asparagus, saya ini ada Gus Atok juga nih. Saya itu di Asparagus sebenarnya saya masih muda sebenarnya, usia saya baru 37 Kiai. Ya tambah-tambah sedikit lah. Saya dipanggil mbah, ya nggak apa-apa. Saya berani ngomong sama Gus Muafiq, Gus Miftah, ilmumu yang harus ditambah. Persoalan biar pasar itu terus laku, tafadhol, silakan, please silakan. Tapi jangan lupa selalu ilmu. Nggak boleh tidak. Alhamdulillah terbukti Gus Baha dengan keilmuan yang luar biasa, entertainmentnya nol sebenarnya, tapi pasarnya laku keras. Artinya apa? Pendekatan pasar, entertainment, ini tentu syarat utama adalah ilmu. Harga mati itu. Kalau tidak, nggak akan laku jenengan. Saya sudah bukan ngancam, saya warning sama Miftah, sama Ali Gondrong. Ilmumu kalau cuma itu, hari ini yang kita hadapi adalah dunia milenial Kiai. Akan jenuh Kiai. Jenuh. Gampang jenuh dunia ini. Bisnis, mohon maaf, sebentar lagi punya toko-toko retail macam-macam. Bye itu nanti. Goodbye. Jenuh. Sekarang sudah online semua Kiai. Mak-mak ini sekarang semuanya udah bisnis semua, pandai-pandai nih mak-mak nih. Online. Kita ingat wartel. Luar biasanya kayak apa wartel itu, warung telekomunikasi itu. Saya 2004 haji. Derek ini ibu. Di Mekah itu mau telepon keluarga itu antrinya 100 meter. Wartel. Tapi hari ini habis Kiai. Habis.
Bahkan kalau bahasa Jawa batangi loh, batangi alat softwarenya itu habis Kiai. Miftah, akan ada titik jenuh. Saya sudah ngomong sama dia, tanya sama Ali Gondrong, akan ada titik jenuh. Ya apa? Akan ada. Santai mawon ini santai mawon. Nah, ketika ada kejenuhan karena ini milenial dan teknologi semakin maju, yang tidak akan jenuh adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ilmu. Al-ilmu bermakna luas Kiai. Al-ilmu ini pengetahuan, sains, teknologi. Ilmu bermakna yang luas loh. Bukan hanya fa'ala yaf'ulu fa'lan, bukan doroba zaidun, bukan hanya almiyahu sab'atun, bukan hanya ilqaul khitanaini. Tidak cukup itu. Sing orang guyu kira mudeng iki, slemot ini. Ya Allah, luar biasa ilmu Pak Kiai, bunyai ilmu bermakna yang sangat luas. Oke, sekarang mubaligh itu insya Allah ya, kita ini kalau istilah di Arab itu sebenarnya bukan juru dai, itu mubaligh itu ya, balagha yuballighu tabligh. Ya, mungkin kita tabarukan dengan 4 yang menjadi uswah hasanah Rasulullah: tabligh, amanah, fatonah, as-siddiq. Nah, ini tabligh ini mungkin arahnya ke sana ini. Balighu anni walau ayah. Jam'iyatul mubalighin. Kalau di, mohon maaf, PBNU lagi ini PBNU. 2 bulan yang lalu November akhir saya ke Maroko ngantar anak-anak yang mendapatkan beasiswa PBNU. Dan sekalian informasi, setiap tahun Pak Kiai, PBNU bisa memberikan beasiswa putra putri panjenengan di PBNU. Monggo kalau mau daftar. Ya ini lagi-lagi dengan teknologi Android, jenengan googling NU beasiswa PBNU, nanti ketemu ada yang di Tunis, ada yang di Maroko, ada yang di Al-Azhar, silahkan. Semuanya gratis, syaratnya minimal Qur'annya 7,5 juz. Tidak harus 30. Yaitu nanti ada tesnya Kiai, sing daftar se Indonesia. Alhamdulillah kebetulan anak saya tanpa nyogok Kiai, tanpa nyogok. Anak saya ikut. Nah, saya di Maroko. Istilah pendakwah itu bukan mubaligh. Bukan mubaligh. Jadi masing-masing punya acara, kalau punya istilah sendiri di Maroko itu. Nah, di Indonesia terkenal dengan mubaligh. Bahkan itu masuk KTP. KTP saya saja itu mubaligh. KTP saya. Ya, ini Indonesia luar biasa. Jadi maafi muskilah, masing-masing negara punya istilah-istilah sendiri. Saudi punya sendiri, Tunis punya sendiri, Maroko punya sendiri. Maafi muskilah terkait mubalighin, dan kita ingin dengan menggunakan dari jamaah mubaligh dan mubaligh hot ini kita jadikan satu menjadi jamaiyah, kan begitu. Dan ini tentu sebagai sayap Nahdlatul Ulama, bukan kita masuk ke ranah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, NU hanya ada satu lembaga, yaitu LDNU. Kita nggak ikut ranah ke sana. Kalau memang siap, ketua yang terpilih secepatnya bareng-bareng sama saya untuk sowan PBNU. Monggo, nanti hubungi saya. Apa meneh? Terakhir,
hari ini Kiai, Jazirah Arab hancur, Libya wassalam, Yaman ketir-ketir. Ya sudah tahu lah ini kalau begini-begini berita-berita ini wis ngerti kabeh. Kecuali kiai-kiai sing sampai hari ini orang duwe Android. Ya, punya kiai-kiai katrok, tapi ini selamat, kiai-kiai katrok ini insya Allah selamat kok godaan janda-janda ini. Allah karim, pengalaman pribadi. Ini hari ini negeri ini digoyang-goyang. Kelompok-kelompok kanan sudah mulai luar biasa, bahkan sudah mulai mohon maaf dari Pemprov Jateng sudah masuk di BUMN, BUMD, ngeri. Apalagi mudah-mudahan di Pemprov Jateng tidak ada lah mudah-mudahan. Tapi saya husnudzon, tapi tetap harus waspada. Di parlemen jelas. Sudah masuk. Yang intinya apa? Ngutak-ngutik Pancasila. Dengan jargon yang takbir macam-macam itu. Dan saya harus berani nyebut khilafah dan sebagainya. Banyak video yang sudah tersebar kemana-mana. Khilafah kan begitu. Bicara khilafah Nahdlatul Ulama sangat-sangat tidak ya. Jelas ketua umum kita jelas bukannya anti, memang tidak ingin khilafah negeri ini. Ini sudah ada di mata kita Kiai. Nah maksud saya, panjenengan mau ngajak berdakwah, mau ngajak berakhlak, mau ngajak macam-macam, jangan lupa ngajak berpancasila. Dakwah Pancasila. Ini muttafaqun alaih. Apalagi sejarah Pancasila luar biasa. Kiai Jawa Tengah ini yang punya peranan. Kalau mungkin saya nggak keliru, ketika mau muktamar di Situbondo, NU membentuk sebuah tim kecil. Di situ ada Kiai Ali Maksum, ada Kiai Asam Bagus, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq. Waktu itu berhadapan dengan kekuasaan yang besar juga namanya Orde Baru. Mohon maaf. Nah, bagaimana Nahdlatul Ulama menyikapi tentang Pancasila ini? Singkat cerita, kiai-kiai sepuh-sepuh yang saya sebut, Kiai Ali macam-macam itu sowan ke salah satu sesepuh Jawa Tengah waktu itu. Coba kalau panjenengan ingat-ingat, sowan ke kiai yang abahnya Gus Bakok, siapa tuh? Kiai Hamid Kajoran. Sowan ke Kiai Hamid Kajoran. Man huwa Kiai Hamid Kajoran? Ada dua Hamid, Hamid Pasuruan, Kajoran. Ya saya bukannya pamer, itu murid Simbah, alumni Termas. Dua-duanya. Nah, Kiai Ali Maksum sowan Kiai Hamid, nyangopo? Secara singkatnya, nyangopo nakoni Pancasila? Wong Pancasila enakane dhewe kok. Ngapain? Nah dari situlah diangkat di muktamar Nahdlatul Ulama Khitoh 26 berazaskan Pancasila. Pancasila sudah final. Siapa yang ini yang punya otoritas Pancasila ini kalau bukan Jam'iyatul Mubalighin? Jangan lupa itu. Dakwah macam-macam yang akhlak macam-macam tadi niku kula sampaikan, jangan lupa dakwah Pancasila. Indonesia rumah kita bersama. Maka di dalam PKPNU, di dalam macam-macam pelatihan Nahdlatul Ulama, di Klatsar, Banser dan lain-lain, siapa kita? Pancasila. Oh, lho rek.
ini. Jadi kesimpulannya terakhir, monggo beragama dan bernegara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah. Di sini akan diwakili oleh Bapak Gunawan SSE SHMSI. Beliau adalah bagian pendidikan Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingkang kinurmatan Ketua Pengurus Pusat Jamiatul Mukbalik ugi jajarinipun, ingkang kinurmatan Suriah PBNU Pak Kiai Haji Lukman Hakim, nggih, ingkang kinurmatan para ustadz, alim ulama, bini sepuh, sesepuh, panitia undangan, soho hadirin ingkang menulyo. Ingkang langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sami manengke puja-puji syukur dumateng arsa Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi maringi rahmat hidayah. Pak nuwun sewu nih Pak, saya bahasa Jawa nih sebenarnya karena ini hari Kamis katanya Pak. Hari Kamis pemerintah provinsi sudah ada aturan biasanya pakai bahasa Jawa katanya. Tapi ini sambutannya pakai bahasa Jawa, kok saya moconnya kok ira lancar. Izin Pak pakai bahasa Indonesia aja Pak ya. Nggih. Nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kesehatan pada kita semua sehingga hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan daripada syafaat beliau nanti. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Lukman juga sempat sampaikan katanya kalau di Jawa Timur nih ada LPPD ingatan Pak ya, usahakan ngarahnya pengasuh TPK itu bisa jadi sarjana ingatan Pak ya, arah ke sana Pak ya. Tapi hari ini alhamdulillah kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah senang Pak. Jadi hari ini kami ngeliat sarjana semua nih Pak. Termasuk tadi Pak Kiai juga Pak sarjana juga. Nggih, sarjana apa ya? Sarungan jalan kemana-mana gitu kan. Iya. Nah, ini hari ini pakai sarungan semua Pak. Saya yang malah nggak sarjana nih, pakai celana malah nih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan sambutan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Nun Sewu. Beliau tidak bisa hadir di tempat di tengah-tengah kita semua, ada kegiatan yang lain. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya Wakil Gubernur Jawa Tengah menyambut baik dan memberikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan ini. Selain bermanfaat untuk mempererat silaturahim, kegiatan ini juga sekaligus sebagai momentum untuk berdiskusi, bermusyawarah, rembuk, serta menyusun kerangka kerja organisasi. Kongres ini juga menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan seluruh anggota Jamiatul Mubalikin dalam rangka mensikapi berbagai permasalahan kebangsaan kita yang kita hadapi akhir-akhir ini. Mari kita terus tumbuhkan dan merawat ukhuwah Islamiyah. Tapi tadi Pak Ketua nyampaikan kelihatannya dari 35 kabupaten kota baru ada 7 forum jamu ini Pak ya. Betul nggak? 7 kabupaten kota yang terbentuk pengurus. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ini jamu ini dianggap bagus enggak? Tapi dengan catatan tadi tetap ada LDNU tadi Pak ya, ada ke sana. Ya kalau ini dianggap bagus, tadi disebut yang belum membentuk, ya monggo menyesuaikan ya. Kalau misalnya ini baru 7 katanya dari 35 kabupaten kota, mudah-mudahan yang 28 bisa terbentuk wadah ini. Bapak Ibu sekalian, praktek intoleransi, radikalisme, terorisme, gempuran arus globalisasi membawa nilai-nilai budaya barat yang apatis, hedonis, dan materialistis. Rupanya masih menjadi pekerjaan rumah bangsa kita yang harus diselesaikan bersama. Semoga acara ini bisa kita jadikan inspirasi dan sumber motivasi dalam mengaktualisasi sikap Islam yang rahmatan lil alamin, damai, ramah, dan toleran. Islam sejati sebagaimana dituntunkan di dalam Al-Quran. Di tengah keseragaman yang ada, lebih mengedepankan esensi agama,
esensi dakwah adalah kearifan dan kebijaksanaan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan perspektif filosofi tentang perbedaan. Mari kita lakukan pendekatan yang substantif, pendekatan yang esensi, yakni sisi dalam agama. Karena hakikat agama adalah memanusiakan manusia. Bapak Ibu sekalian, akhir ini terdapat tantangan dakwah masa kini yang semakin kompleks, yang seharusnya dibutuhkan kreativitas agar mampu berkompetensi secara global. Bapak Ibu sekalian, di antara panjenengan masih ada yang pegang handphone Nokia enggak ya? Masih ada handphonenya Nokia? Mensewu? Ya? Ya? Sudah dijual Bapak Ibu sekalian? Masih ada tinggal satu Pak. Dari kian mungkin hampir 100 orang yang hadir, hanya satu yang pakai Nokia. Bapak Ibu sekalian, 50 tahun yang lalu, Nokia kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Ya, ketika Nokia tidak melakukan inovasi Bapak Ibu sekalian, ternyata Nokia terreduksi, terdisrupsi. Hari ini Nokia tenggelam. Tadi sampaikan dari perwakilan dari PBNU menyampaikan kalau hari ini para mubalik tidak melakukan inovasi, tidak mustahil nggak kepake Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Gubernur mengajak kita bersama, mari membuat inovasi yang mampu berkompetisi secara global tanpa kehilangan ciri khas kita yang tradisional. Ya, saya ulangi, kita mampu berkompetensi secara global tanpa kehilangan ciri khas kita yang tradisional. Bapak Ibu, tadi juga di ruangan transit disampaikan kiai-kiai yang grassroots ini yang luar biasa Bapak sekalian. Katanya tadi bilang bahasa Pak Wakil Gubernur tradisional. Ya, kalau misalnya kita di pengurus, misalnya pengurus RT itu katanya ujung tombak dan ujung tombok. Nah, tapi luar biasa, panjenengan semua yang dibilang ini grassroots tadi, ini yang menyentuh langsung masyarakat Bapak Ibu sekalian. Tadi yang dikhawatirkan tadi depan berbagai permasalahan bangsa, ternyata panjenengan semua adalah tulang punggung ujung tombak ya Pak. Mudah-mudahan ujung tomboknya nanti diganti Gusti Allah, mudah-mudahan. Oke Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan izin. Model penyampaian dakwah yang saat ini harus mengikuti perkembangan zaman. Informasi teknologi di era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan betul para mubalik dalam menyampaikan dakwah. Saya, Wakil Gubernur Jawa Tengah juga mengimbau para mubalik dapat menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan dakwah. Meski durasinya hanya 10 menit, tidak apa-apa, diupload saja. Yang terpenting adalah menyampaikan kebaikan kepada umat dan mampu membendung berkembangnya faham-faham yang tidak baik, intoleransi, radikal, terorisme. Kulo titip kagem para kiai, alim ulama, sahabaib agar terus berdakwah menyebarkan nilai-nilai agama Islam dan selalu mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong, bahu-membahu, terus berkontribusi terhadap pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Mengatakan kita tetap guyup, sayuk, rukun dari Jateng, semoga semakin menyatukan Indonesia. Terus lakukan dakwah ajaran Islam untuk kebaikan seluruh penghuni alam semesta. Islam yang sangat menghargai perbedaan, mengandung nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Sisipkan nilai-nilai kebangsaan dalam dakwah kepada umat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa agar masyarakat tetap mempunyai jiwa nasionalisme dan cinta Indonesia. Bapak Ibu, sebelum menutup sambutan Pak Wakil Gubernur, izin menambahkan, Pak Wakil Gubernur ngajak kita bersama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, katanya ketika agama ini ingin diturunkan kepada umat, katanya bilangnya nggak mampu katanya Pak. Ditawarkan kepada gunung, gunung juga enggak mampu, maka diserahkan kepada manusia. Bapak Ibu, saya pernah dengar satu pengajian begitu katanya, ketika agama ini dititipkan, alhamdulillah diamanahkan kepada imam-imam terdahulu. Ada imam siapa ya? Imam Syafi'i mungkin, Imam Hambali, Imam Nawawi, alhamdulillah bisa terbit daripada kitab-kitab. Imam Muslim berarti ada kitab Sahih Muslim misalnya Pak ya. Nah ini alhamdulillah rahmatan lil alamin.
Beliau sudah tidak ada, tapi kitabnya sampai sekarang masih ada. Mungkin Imam Nawawi ada Riyadhus Shalihin, alhamdulillah sampai sekarang bisa kita baca. Tapi nun saya Bapak Ibu sekalian, ketika dititipkan kepada Imam Samudra, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tadi tetap era globalisasi dengan segala inovasinya. Monggo tetap Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berinovasi, kita akan terdisrupsi sebagaimana tadi Nokia Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, nun sewu tadi disampaikan Pak dari PBNU, Pak Yai Lukman, kita menghadapi masa yang milenial Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, nyun tolong titip, di samping kita sampaikan kepada hak-hak para milenial Bapak Ibu sekalian, ya, hak-hak para milenial, tolong titipkan juga Bapak Ibu sekalian, kewajiban milenial Bapak Ibu sekalian. Dulu sesepuh-sesepuh kita yang pinarak di depan ini, kalau beliau mau ngaji, kira-kira Pak Kiainya 100 meter di depan, kira-kira panjenengan gimana Bapak Ibu, Pak Yai? Nun sewu Bapak, padahal Kiainya tuh nggak ngeliat, tapi kita jalan di depan beliau, seperti itu Bapak sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, milenial zaman sekarang, kita sedang bersila di masjid, mungkin sedang baca Quran, sedang bersolawat, berzikir di masjid atau musola kita, anak-anak kecil kita lewat di depan kita. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, nyuwun tolong titip, milenial boleh kita sampaikan hak-hak milenial, tapi nyuwun tolong Bapak Ibu sekalian, kita orang Indonesia, ketimuran kita tolong jangan hilang Bapak Ibu sekalian. Dulu yang saat itu diirikan oleh bangsa-bangsa barat, ketimuran bangsa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika arus globalisasi masuk ke Indonesia, misalnya, ini nggak bisa kita bendung juga. Dulu kita kalau mau nonton bioskop, ada yang bilang 17 tahun ke atas, gitu Pak Bu ya, 17 tahun ke atas. Sekarang kita perlu ke bioskop nggak? Sambil tiduran, film bisa masuk ke kamar-kamar kita Bapak sekalian, bisa masuk ke anak-anak kita Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, nyuwun tolong titip sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di samping hak-hak daripada milenial kita, tolong sisipkan juga adat luhur bangsa kita Bapak sekalian, kewajiban milenial Bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya matur, saya sampaikan juga, alhamdulillah Jawa Tengah periode 2013-2018, kalau bahasa warna alhamdulillah hijau mewarnai Jawa Tengah Bapak sekalian. Paham Bapak ya? Ya alhamdulillah dengan hadirnya Gus Yassin di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah suasana hijau ada Bapak sekalian. Jadi mulai 2019 beliau sampaikan apresiasi kepada para pengajar di TPA Pak Yai. Beliau memberikan bahasanya apa Pak? Ya bukan cuma bisaroh aja, tapi penghargaan daripada pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap tadi para grassroots tadi Bapak sekalian yang langsung menyentuh masyarakat di di RT RW, di musola-musola, beliau sampaikan penghargaan kepada para pengajar TPA Bapak sekalian. Ya lumayan Pak, kalau misalnya dari segi nominalnya memang nggak terlalu besar, tapi ketika dikalikan sekian orang sampai 205 miliar Pak. Ya ini alhamdulillah Gus Yassin punya dorongan ke sana Bapak sekalian. Tahun 2020 ini kemarin untuk mendampingi BOS APBN ya, untuk biaya operasional sekolah APBN yang 1,4 juta setiap anak setiap tahunnya, pemerintah provinsi juga memberikan kepada sekolah-sekolah umum Bapak sekalian. Nah, tapi 2020 ini disampaikan juga kepada BOSDA kepada lembaga MA, walaupun maaf Pak secara vertikal, instansi vertikal yang ada di Kemenak. Tadi LPPD belum nyentuh Pak, nanti kami sampaikan Gus Yassin, diingatkan tadi. Nah kemudian tadi Bapak Ibu sekalian juga Pak Wakil Gubernur punya harapan, mudah-mudahan panjenengan semua bisa mendukung implementasinya, satu desa, satu hafiz gitu ya Pak. Nah, monggo lewat perjuangan panjenengan semua, mudah-mudahan bisa terwujud harapan beliau, karena kemarin di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sudah ingin menyampaikan alokasi dana untuk satu desa, satu hafiz, disampaikan 30 juta Pak satu orang Pak.
Targetnya 3 tahun, tiap tahun 10 juz dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ternyata alokasinya nggak ada yang bisa ngambil karena nggak ada yang minat katanya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ini Pak Wakil Gubernur punya inisiasi ke sana, mudah-mudahan panjenengan bisa mendukung daripada program tersebut. Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh anggota Jamiatul Mubalik. Selamat melaksanakan kongres. Daya gunakan pertemuan ini untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi forum sehingga mampu menghasilkan kebijakan dan program yang memberikan kebermanfaatan bagi kemajuan organisasi, bangsa dan negara. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kongres pertama pengurus pusat Jamiatul Mubalikin secara resmi saya buka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan usaha luhur kita dalam membangun Indonesia dan Jawa Tengah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yasin. Lanjutkan acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Abah Sultan Basyaiban. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallu ala muhammad bi hadza zaman wa natbil Fatihah. Salatul wa sunnillahi min jami'in karomah wal maunah wal fatilah wal barokah wa natimu bil Fatihah. Salatul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Ibrahim wa ala alihi wa alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma sultanil adim wa tilmanil qadim wa dil baja'il harim wa wali kalimati tamah wa dawatil mustajabah syabin khasal wal qusan min anfusil haqi hainul qudrati wa nadrin sifal jinni wa syayatin wa zakatul ladina kafaru lal nahwi asalihi lama syami'i tikra wa jaqalunahu lama ja'lun wa malatikum alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa marisa Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam al-wadudul azil majid tawil umri wa syukah jasyati wa tihajati wasir awali wa aladi wa habibni linasi ajma'in wa daba'adha wa dakhlu min bani Adam alaihi salam man kana hayya wa yakul qulu la sarihib fahum la yu'minun wa kul jal haqqa wa jalakul batil inna batil kana yaquqa wa nazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la dhulimina illa qasara rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana afriq alaina sabrun sabit aqdamana wa sunna alhamil kafirin Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar bismillahirrahmanirrahim la yadhuru masmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwa syami'ul alim qul wa bismillahirrahmanirrahim rabbana bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi ta'ala wala haula wala quwata illa billah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahtimu bil Fatihah. Siwa ghairil maghdubi wal fudna wal salawatu wal hidayah wa alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.